Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan sebelumnya tentang kristal, cacat kristal. Hari ini Purva akan fokus ke gaya kimia atau ikatan kimia yang sebenarnya mengulang kembali ya, kimia anorganik 2, tapi kita akan lebih spesifik ke arah ikatan kimia pada padatan. Sebelum kita memulai, marilah kita membuka mata kuliah hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga ada hal yang bermanfaat yang bisa Anda dapatkan nanti. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Purva akan share screen pertemuan kita hari ini. Ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa secara umum gaya-gaya kimia sudah dipelajari ya di kimia anorganik 2 yang terdiri dari gaya ion dipol, gaya dipol-dipol, kemudian dipol terinduksi, gaya London atau van der Waals. Gaya-gaya itu bisa terjadi baik di fase cair, fase gas maupun fase padat. Nah, untuk yang ikatan kimia yang akan kita pelajari hari ini lebih banyak ke arah ikatan yang terjadi pada padatan. Kenapa padatan yang menjadi fokus? Karena dari awal yang kita pelajari adalah padatan. Jadi kristal-kristal yang kemarin kita pelajari, kemudian bidang-bidang kristalnya, indeks Miller-nya, kemudian cacat-cacat atau defek kristal yang terjadi itu semua terjadi pada padatan. Dan yang kedua lebih simpel kalau kita mempelajari semuanya dalam bentuk padat karena atom-atomnya nyaris tidak berpindah posisi kecuali dengan suhu, tekanan maupun berjalannya waktu. Jadi semua posisi atom jika dalam suhu ruang rata-rata berada pada posisinya atau tidak terlalu moving seperti atom pada gas atau atom pada cairan. Jadi kembali ke sifat materi ya. Sifat materi secara umum ada 3 ya. Materi itu ada 3 fasa ya. Saya lebih suka menyebutnya fasa karena fasa itu sama karakternya dari semua atom penyusunnya ya. Jadi ada fase gas, fase cair, dan fase padat. Sebenarnya ada satu lagi fase baru yaitu fase plasma, tapi karena masih terlalu sedikit ya riset ke arah sana sehingga textbook tentang fase plasma pun tidak terlalu banyak. Jadi sifat-sifat materi kalau gas ya dia volume dan bentuknya selalu sama dengan wadahnya ya. Jadi ketika gas nitrogen atau gas argon masuk ke dalam botol dia seperti botol. Gas ini juga dapat ditekan ya, mungkin Anda pernah mendengar nitrogen cair ya. Nitrogen sebenarnya fasa gas, tapi kalau dia diberi tekanan tertentu dia bisa membentuk nitrogen cair. Bahkan kalau tekanan ini ditambah lagi dengan volume yang terus ditambah dia bisa ke arah fasa padat. Nah, difusinya atau alirannya atau perpindahannya ya berlangsung dengan cepat karena jarak antar atom dalam gas itu cukup tinggi ya. Dan dia dapat mengalir sama seperti liquid, cuma alirannya tidak setenang cairan ya. Gas ini alirannya lebih dahsyat lagi. Kita mungkin menamakannya hembusan ya. Hembusan itu sebenarnya juga aliran dari atom-atom gas ya. Aliran dari atom-atum gas yang berpindah dari satu wadah atau satu kontainer ke kontainer yang lain. Kemudian yang kedua yaitu bentuk liquid. Ya, cairan ini hampir sama, bentuknya bisa persis dengan wadah yang ditempati. Jadi tidak lagi volumenya tapi bentuknya hampir sama dengan wadah yang ditempati.
kemudian tidak berekspansi memenuhi wadahnya, artinya nggak bisa dia sendiri memenuhi suatu wadah seperti gas. Kalau gas kan begitu menyebar, dia akan memasuki ruang-ruang pori. Ruang-ruang pori itu ya wadahnya. Tapi kalau liquid atau cairan harus dibantu. Harus dibantu agar dia dapat memenuhi gas. Jadi kalau ada air sumur, di sebelahnya ada gelas, gelas itu tidak otomatis terpenuhi karena ada air di situ. Jadi air ini harus diambil agar bisa memenuhi gelas. Tapi kalau gas, tidak perlu ada bantuan dari manusia atau dari alat, ya begitu dia menyebar atom-atomnya, dia akan memasuki langsung secara otomatis wadah-wadah atau pori-pori atau yang dia disebut ruang di sekitarnya. Kemudian tidak dapat ditekan, ya, tidak dapat ditekan. Artinya ketika dia ditekan, dia akan expand kemana-mana. Ya. Kemudian difusinya berlangsung lambat, perpindahannya dia berlangsung lambat, kemudian dapat mengalir. Kemudian yang terakhir yang padatan yang nanti akan kita pelajari. Kenapa kita pelajari padatan? Yang pertama, dia punya volume dan bentuknya sendiri. Jadi kita punya batu, di sebelahnya ada gelas. Ya. Batu itu tidak akan pernah berbentuk seperti gelas. Volumenya juga tidak akan berbentuk seperti gelas. Volumenya tidak akan tiba-tiba seperti gelas. Bentuknya juga tidak bisa berubah seperti gelas. Dia tidak dapat ditekan, ini sebenarnya tidak 100% benar. Ini maksudnya tekanan-tekanan rendah, ya seperti batu kita tekan, dia tidak berubah gitu. Tapi kalau ketekanannya kita tambah, misalnya kita pakai suatu alat dengan tekanan 10 atm, batu itu akan pecah. Ya, batu itu akan pecah. Hanya bisa ditekan, tapi dengan tekanan yang cukup tinggi memang akan merubah posisi atom-atom ya dalam padatan. Tapi dengan tekanan yang normal, dengan tekanan dengan tangan kita atau tekanan dengan alat yang ringan itu tidak bisa mengubah volume maupun bentuknya. Difusnya otomatis berlangsung sangat lambat ya karena atom-atomnya sudah terikat dengan kuat sehingga dia punya volume dan bentuk sendiri dan tidak bisa mengalir kecuali fasa solid ini dijadikan liquid atau gas. Misalkan es batu itu kan sudah fasa padat ya, fasa padat. Ketika dia sudah berubah menjadi fasa cair nanti dia bisa mengalir. Atau lelehan-lelehan logam. Logam aslinya padat. Kemudian kalau kita lelehkan, kita panaskan tinggi, ada masanya dia memiliki fasa cair yang bisa mengalir. Tapi memang butuh preparasi yang cukup rumit karena energinya cukup tinggi. Seperti ini gambaran perubahan posisi atom. Kalau ini pada air ya. Jadi kalau air itu terdiri dari atom H dan O, jadi hidrogen dan oksigen. Dalam bentuk gas, hidrogen dan oksigen dia bebas, ya jarak antar atomnya cukup tinggi, ya kemudian banyak sekali ruang-ruangan kosong, ya banyak sekali ruangan-ruangan kosong karena memang satu atom dengan atom lain jaraknya cukup jauh, ya. Partikel-partikelnya dia bebas bergerak. Jadi atom-atomnya bebas bergerak ya, bebas bergerak. Karena itu dia bisa memenuhi volume ruang yang cukup besar. Ya, misalkan kita menyemprotkan parfum ya. Parfum itu kan bentuk gas ya. Bentuk gas dia bisa memenuhi satu ruangan yang luasnya mungkin 4 kali 4 meter gitu. Berbeda kalau parfum ini kita jadikan liquid ya, kita jadikan liquid, maka dia tidak lebih teratur lagi. Kalau tadi gas itu total disorder itu benar-benar tidak beraturan atomnya, jadi sudah mencar kemana-mana. Tapi kalau parfum tadi kita ubah menjadi cairan, dia lebih teratur, ya, dia lebih teratur. Tidak total lagi, tapi memang sudah ada keteraturan, tapi lebih banyak ketidakteraturan, ya, karena jaraknya juga masih cukup jauh. Partikel-partikelnya sudah membentuk klaster-klaster tertentu, ya, masih bisa bebas bergerak, tapi sudah tergantung klasternya. Jadi kalau klasternya gerak ke sana, dia ikut ke sana, ya. Klaster itu
tumpukan atom-atom, ya, tumpukan atom-atom, tapi jarak antar atomnya juga masih agak renggang itu. Tapi sudah lebih bagus karena ikatannya sudah lebih kuat dibandingkan yang gas. Jadi partikel-partikelnya ada 3-4 atom yang sudah gabung, ya, sudah digabungkan dengan mungkin ion dipol, mungkin dipol-dipol, sudah ada interaksi atau gaya kimia yang terjadi di sana, sehingga pergerakannya mengikuti klaster atau grupnya. Jadi kalau grupnya bergerak ke kanan, ya bergerak ke kanan. Kalau grupnya bergerak ke kiri, atau ada gugus fungsi ke kiri, ya dia ke kiri, yang kita sebut dengan aliran. Ya. Kemudian kalau kita naikkan lagi, ya, parfum tadi, kita bekukan, ya, misalkan kita bekukan, maka dia akan menjadi padatan kristalin. Ya, padatan kristalin disebut padatan karena memang dia berbentuk padat, ya, solid, ya, solid itu artinya tidak berubah dalam suhu kamar. Kristalin artinya ada keteraturan antar atom. Jadi ada order arrangement, artinya ada susunan yang sudah teratur antar partikel atom itu, sehingga satu atom dengan atom yang lain posisinya sudah tidak berubah. Ya, posisinya sudah tidak berubah, sudah terikat bersama-sama. Ya, tidak pindah-pindah lagi. Ini mungkin yang bisa mengingatkan kita tentang perbedaan fasa. Nah, nanti kalau Anda bertemu dengan fasa plasma, nanti berubah lagi. Ya, sudah tidak seperti gas, sudah tidak seperti liquid, sudah tidak seperti padatan. Kemudian ikatan-ikatan yang terjadi secara umum, ya, dalam padatan, ya, itu ada 4. Jadi ada ikatan ionik yang dia terdiri dari ion-ion, ya. Ikatan yang terjadi di sana itu lebih banyak ke gaya elektrostatis. Elektro itu elektron, statis itu tetap. Jadi terikat oleh gaya-gaya elektron-elektron yang sudah berada di posisinya. Ini contohnya NaCl, terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Ya. Kemudian ikatan yang kedua itu terdiri dari atom netral, jadi non-ionik. Jadi non-ionik, atom-atom yang tidak bisa mengion atau sulit untuk mengion lebih banyak akan terikat dalam ikatan kovalen, di mana ada pemakaian elektron bersama. Kalau yang ionik tadi terjadi transfer elektron, ya, terjadi transfer elektron. Kalau yang kovalen terjadi pemakaian elektron bersama karena atom-atomnya netral. Muatan-muatannya tidak bisa saling melengkapi. Contohnya misalkan karbon dalam berlian. Ya, karbon itu muatannya netral loh, kalau dia tidak punya teman, ya, tidak punya teman, tidak berikatan dengan siapapun, dia C-nya itu netral. Ya, C netral dengan C netral yang lain dalam karbon aktif misalkan, ya, dia membentuk ikatan kovalen. Dan membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat nanti ketika dipanaskan dengan suhu tinggi menjadi intan atau berlian. Yang ketiga ikatan molekuler, ya, ini terdiri dari molekul-molekul. Tarikannya sangat lemah, ya. Misalkan asam cuka gitu, ya. Asam cuka dengan asam cuka yang lain lemah, ya. Tarikannya lemah, ya, sehingga ada ikatan molekuler yang bisa berbentuk padatan, ada juga yang bisa berbentuk cairan. Karena tarikannya lemah nanti akan berefek dengan sifat-sifat fisiknya seperti titik didihnya, titik lelehnya, dan seterusnya. Yang terakhir ini logam, ya, ikatan logam. Berbeda dengan ionik, kalau logam ini pure terdiri dari kation-kation. Kalau ionik tadi kan kation dan anion. Natrium dengan Na+ dengan Cl-, kation dengan anion. Kalau ini terdiri dari pure kation-kation logam. Kalau ionik tadi bisa jadi kation logam dengan non-logam atau sebaliknya. Jadi kombinasi dari logam dan non-logam. Kalau ikatan dalam logam itu pure kation-kation yang terikat yang kita sebut dengan ikatan logam. Jadi Anda misalkan punya logam seng gitu, ya, punya logam besi, berarti yang ada di sana adalah interaksi antar kation dalam logam itu yang membentuk ikatan logam. Kita
coba masuk ke ikatan ionik ya, meskipun ini sudah berkali-kali Anda dapatkan. Jadi ikatan ionik dalam padatan, misalkan dalam NaCl mempunyai susunan seperti ini, ya, mempunyai susunan ion seperti ini, di mana satu Na+ sebagai kation nanti akan bertemu dengan satu ion dari Cl-, dan ini terjadi berulang ya, berulang terus gitu. Sehingga nanti kita akan menyebutnya sebagai unit cell ya, sebagai satu unit cell. Nah, kembali ke mengingatkan tentang teori struktur atom ya. Na plus ya, atau atom natrium ya, sebenarnya memiliki 11 proton ya, dan 11 elektron ya. Punya 11 proton, 11 elektron jika dia dalam bentuk netral ya. Dalam bentuk netral dia punya 11 proton ya. Di inti ya, bisa diingat di inti atomnya kan kita sudah belajar ya. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron ya. Cuma neutron tidak memiliki muatan, sehingga proton yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan muatan dalam suatu atom ya. Jumlah proton ya nanti menyeimbangkan, atau sebaliknya jumlah elektron itu menyeimbangkan proton, atau jumlah proton pasti sama dengan elektron, karena proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif ya. Jumlah proton dari Na 11, otomatis jumlah elektron dalam Na juga 11. Bedanya proton berada di inti, elektron nanti tersebar dalam orbital-orbital. Nah, ketika ada elektron yang pergi satu, ya, ada elektron yang pergi satu, otomatis jumlah elektronnya menjadi 10, karena ada yang salah satu yang pergi. Ya. Karena ada yang pergi satu, jumlah elektronnya 10, otomatis atom itu sudah tidak netral lagi, karena jumlah protonnya melebihi jumlah elektron. Ya, jumlah protonnya melebihi jumlah elektron, sehingga atom itu memiliki muatan yang kita sebut dengan muatan positif. Ya, muatan positif. Muatan positif kita menyebutnya kation. Ya, menyebutnya kation. Jadi Na+ berasal dari hilangnya satu elektron dalam atom netral natrium, sehingga menghasilkan muatan total, atau kita pernah menghitung sebagai muatan inti efektif ya, bahwa muatan inti efektif itu terjadi kalau elektron-elektron itu ada yang berkurang jumlahnya ya, sehingga ion natrium memiliki muatan positif 1 seperti ini, karena protonnya berjumlah 11 dan elektronnya 10. Oke, kita masukkan coba ke dalam kerangka susunan atom ya, di mana Na di sini sudah bukan Na netral lagi, tapi ion Na plus ya, ion Na yang memiliki muatan positif. Kemudian ada atom lain ya, yaitu atom Cl, di mana ketika dia netral dia memiliki 17 proton dan 17 elektron. 17 proton berada di pusat atom atau inti atom, 17 elektron nanti berputar di orbital-orbitalnya sesuai dengan tingkatan energinya. Nah, ketika ada tambahan satu elektron ya, Na ini keluar membuang satu elektronnya untuk masuk ke Cl, sehingga Cl akhirnya kelebihan elektron. Kelebihan elektron di sini membuat Cl yang awalnya atom netral menjadi bermuatan negatif, sehingga Cl bermuatan negatif. Kita masukkan ke dalam kisi atom ya, susunan atom, sehingga yang besar atau yang hijau ini adalah Cl-. Ya. Susunan antara Na+ dan Cl- inilah yang kita sebut dengan ikatan ionik. Disebut ikatan ionik karena terdiri dari dua-duanya ion, satunya kation dan satunya anion. Yang kedua, dia terjadi karena adanya proses transfer elektron. Jadi ada satu elektron atau beberapa elektron yang sengaja ditransferkan ke atom
netral yang lain, sehingga atom netral yang lain itu memiliki muatan negatif. Ya. Adanya proses transfer elektron inilah yang menyebabkan ikatan ionik ini cukup kuat, ya, cukup kuat, karena tidak mudah melepaskan satu elektron terus masuk ke dalam orbital atom yang lain, itu tidak mudah. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu sehingga muatannya berubah, maka ikatan yang terjadi itu sangat-sangat kuat, ya, karena berhubungan dengan transfer elektron, dengan perpindahan elektron, dan tidak mudah pula untuk mengembalikan elektron ini, ya, tidak mudah pula mengembalikan elektron ini dari elektron negatif, ya, dalam Cl- kembali ke Na yang netral. Jadi elektron yang sudah berjumlah 18 di Cl- ini tidak bisa dengan gampang kita kembalikan ke Na yang netral, sehingga Na plus ini berubah menjadi natrium netral, tidak gampang, ya, membutuhkan energi yang cukup kuat, sehingga imbasnya ikatan ionik pada padatan menyebabkan padatan itu memiliki stabilitas yang cukup tinggi. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian padatan solid sendiri atau padatan, ya, sebenarnya merupakan susunan yang sangat teratur dari unit cell. Tadi saya menyebutkan unit cell itu, ya. Apa sebenarnya unit cell? Unit cell itu bagian terkecil kristal yang menampilkan struktur dan simetri kristal tersebut. Jadi bagian terkecil dari kristal ini kita ibaratkan kristal, ya, kristal garam NaCl. Bagian terkecilnya mana? Bagian terkecilnya adalah bentuk kubus. Ya, bagian terkecilnya bentuk kubus. Ya. Dia menampilkan struktur. Strukturnya apa, ya? Strukturnya kubus ini. Ya, simetri kristalnya ada nggak ada? Ya, simetri, tak? Bagian kisi sebelah kanan simetris dengan sisi sebelah kiri. Bagian simetris sisi depan simetris dengan simetri belakang. Simetris atas sama dengan simetris bawah. Sudutnya kita lihat sudut AB sama dengan sudut BC, semua sudut sama dengan 90. Berarti dia simetris. Kemudian jarak antar atomnya, ya, jarak antar atomnya kita menyebutnya unit cell parameter. Kalau unit cell itu bagian terkecil, unit cell parameter itu jarak antar atom. Jadi unit cellnya nanti juga berulang. Di sini unit cellnya misalkan 1, kalau ada di kubus sampingnya juga dia 1. Kalau ada kubus di atasnya juga dia 1. Kalau ada kubus di samping atasnya juga 1. Jadi unit cell parameter atau unit cell itu bagian terkecil dari kristal yang menampilkan struktur dan simetri kristal. Jadi kalau ditanyakan bentuk NaCl itu apa? Bentuk NaCl secara ruah kalau dalam bentuk besar dia adalah segi kubus. Nah, kubus ini kalau dilihat secara mikroskopik dan dilihat bahwa satu kubus itu hanya terdiri dari satu atom, ya, nanti satu atom yang ada di pojok-pojoknya seperti yang kita pelajari kemarin, ya, kalau simple kubik kan satu unit cell terbentuk dari satu atom, ya, terdiri dari 1/8 atom di tiap pojok-pojoknya. Ya, jadi dari satu atom ini bentuknya kubus. Nah, kalau atom ini diperbesar, ya, misalkan X-nya 1000, Y-nya 1000, Z-nya 1000 kubus, maka bentuknya juga akan tetap kubus. Itulah namanya unit cell. Nah, ikatan pada padatan seperti yang tadi saya jelaskan sudah ada beberapa contohnya, ya. Nah, untuk ikatan molekular padat mungkin jarang kita bahas karena lebih banyak ikatan molekular selama ini yang kita pelajari di cairan, ya, seperti asam asetat, asam format itu. Tapi ikatan-ikatan molekul itu bisa terjadi pada padatan. Interaksi yang ada di sana hampir sama dengan yang kita pelajari pada gaya kimia kemarin, yaitu gaya dipol-dipol, gaya disparsi London, dan gaya hidrogen, ya. Contohnya misalkan argon, ya. Argon bentuknya gas, ya. Argon bentuknya gas. Tapi pada suatu saat ketika diberi tekanan tertentu, argon ini bisa berbentuk padatan. Dan bentuk padatannya memiliki gaya intermolekul, ya, antara lain dipol-dipol, dispersi London. Begitu juga dengan air, ya.
air, dia fasa aslinya fasa cair kalau dalam suhu ruang. Kalau kita bekukan, dia akan menjadi padatan. Padatan pada air bisa terjadi karena ada ikatan molekular padat, yaitu ikatan hidrogen. Begitu juga dengan karbon dioksida. Ya. Kemudian yang kedua, kovalen. Ya. Kovalen yang ada dalam padatan selalu disebut jaringan kovalen solid. Ya, karena kovalen kan bisa terjadi pada cairan juga ya. Ya, misalkan H dengan Cl kan satu atom H dengan Cl- itu bisa masuk kategori kovalennya. Tapi ini jaringan. Jadi, kalau jaringan itu bentuknya sudah banyak. Ya, sudah banyak. Dan jaringan kovalen di sini mayoritas yang dalam padatan itu adalah bentuk non-ionik. Seperti yang saya jelaskan tadi, karbon misalkan. Karbon kan non-ionik kalau dia tidak punya tetangga, kecuali dia punya tetangga CO2 misalkan. Kalau CO2 berarti C 4+ ya dengan oksigen 2-. Tapi ini C saja, karbon saja. Karbon C yang di sini kalau dia cuma satu, dia tidak bisa disebut jaringan kovalen solid. Kalau cuma dua juga tidak bisa. C dengan C ya bisa jadi C-nya itu kan C-nya apa asam asetat misalkan, tapi dia harus membentuk jaringan. Ya, kalau membentuk jaringan berarti dia harus banyak jumlahnya. Ya, C ini membentuk jaringan tertentu, ya seperti kalau jaringan Anda membayangkannya apa? Jaringan itu ini toh, seperti jaring laba-laba. Nah, jaring laba-laba disebut jaring laba-laba kan kalau sudah membentuk suatu jaringan yang lebar ya. Kalau cuma satu garis kan nggak bisa. Ya, kalau cuma dua garis kan nggak bisa. Dia membentuk jaringan yang cukup besar. Ya. Jaringan antar atom C ini ditahan oleh ikatan kovalen karena satu C berinteraksi dengan C yang lain karena adanya pemakaian elektron bersama. Ya, contohnya intan dan grafit itu dua-duanya alotrop ya. Kemarin kita sudah belajar alotrop bahwa kekristalan suatu material itu bisa berubah, bisa naik, derajatnya bisa turun. Naik itu biasanya karena suhu dan tekanan tinggi atau waktu. Ya, contohnya grafit ya, kita beri tekanan yang tinggi bisa menjadi intan atau berlian. Dan dua-duanya alotrop karena susunan utamanya adalah C dengan C yang terikat dengan jaringan kovalen. Grafit dan intan sama-sama kovalen semua, tapi kekuatan kovalennya berbeda. Ya, kekuatan kovalennya berbeda. Grafit mungkin hanya jaringan 2 dimensi, ya, tapi kalau intan sudah jaringan kovalen solid 3 dimensi. Yang ketiga, ikatan ionik padat tadi sudah ya. Kenapa dia memiliki apa kekuatan ikatan yang tinggi karena ion-ionnya ini ditahan oleh gaya elektrostatik. Ya, jadi gaya elektrostatik itu mempertahankan posisi ion-ion ini agar tidak berubah. Yang terakhir ikatan logam, ya secara keseluruhan ini karena ada elektron valensi, ya ada elektron valensi, elektron yang paling luar, ya elektron valensi itu elektron yang paling luar berada di orbital luar yang terdelokalisasi di seluruh padatan. Ya, jadi dia kalau lokalisir itu ada di satu tempat, kalau terdelokalisasi dia menyebar ke seluruh padatan. Jadi elektron-elektron yang terluar dari setiap atom-atom logam ini menyebar di seluruh padatan tersebut. Efeknya nanti di ikatan molekular padat misalkan dia tidak mampu mengantarkan listrik. Ya, dia tidak mampu mengantarkan listrik. Misalkan contohnya gas argon, ya, atau es beku. Ya. Gas argon yang sudah dipadatkan menjadi argon padat, Anda mungkin pernah mendengar nitrogen cair, ya, kemudian es cair, es padat atau seperti itulah. Itu salah satunya nitrogen yang dipadatkan ya, atau argon yang dipadatkan. Ya. Nitrogen yang dipadatkan atau argon yang dipadatkan atau air yang dipadatkan, es batu itu dia tidak mampu mengantarkan listrik. Mengapa tidak bisa mengantarkan listrik? Karena tidak ada elektron bebas. Ya. Elektron-elektron dalam atom-atom yang tersusun di dalamnya itu ikatannya ikatan dipol, ikatan London, ikatan hidrogen. Ya. Yang dia tidak mampu mengantarkan elektron untuk bergerak.
Ya, tidak bisa mengantarkan elektron untuk bergerak sehingga tidak mampu mengantarkan listrik. Ya, ikatan antar molekulnya lemah ya karena elektronnya terikat erat dalam ikatan kovalen ya. Bukan jaringan kovalen tapi ikatan kovalen dari setiap molekul penyusunnya. Umumnya titik lelehnya rendah ya, misalkan air saja kita tidak perlu es beku ya, es beku tidak perlu kita memanaskan, dia nanti akan cair sendiri dalam suhu ruang. Ya, karena ikatan-ikatannya tidak terlalu kuat. Gaya antar molekulnya juga tidak kuat, tidak mampu menahan molekul untuk tetap tertarik. Ya, misalkan air ya, es beku kita taruh di suhu ruang ya. Antara H2O, molekul H2O dengan H2O yang lain dengan suhu yang rendah ya, suhu ruang itu kan 27 sampai 30 ya, dengan energi yang sangat lemah, satu atom H2O dengan satu atom satu molekul H2O yang lain tidak bisa menarik ya, tidak bisa mempertahankan molekul tetangganya ya, sehingga gaya antar molekulnya cukup lemah. Rata-rata bisa berupa molekul ya seperti es beku tadi, atau bisa juga berupa molekul polimer yang sangat besar. Ya, jika molekul yang besar punya massa yang tinggi, biasanya gaya dispersinya lebih kuat. Ya, gaya dispersinya lebih kuat. Ini untuk ikatan molekular padat, ya, yang paling gampang kita bayangkan argon padat atau es beku, itu adalah contoh yang paling khas dari ikatan molekular padat. Kemudian untuk yang ikatan kovalen itu ada yang bentuk 2 dimensi, ada yang bentuk 3 dimensi, ya, seperti grafit itu 2 dimensi, intan itu 3 dimensi. Ya. Ini biasanya terbentuk dari unsur-unsur golongan karbon. Tadi saya menyebutkan golongan non-ionik. Golongan non-ionik itu rata-rata golongan karbon, karena kalau kita yang non-ionik yang ionik ya, misalkan alkali tanah, transisi, itu kan sudah memiliki muatan yang cukup stabil ya, karena secara otomatis nanti elektron terluarnya dia akan transferkan ke atom lain sehingga atom lain bisa menjadi anion ya. Tapi kalau karbon lebih senang dia menjadi dirinya sendiri. Meskipun dia bisa ya seperti CO2 itu dia bisa memiliki muatan plus 4 ya. Tapi dia lebih stabil kalau dia menjadi dirinya sendiri ya, tidak menyumbangkan elektronnya pada yang lain. Ya, sehingga golongan karbon ini memang punya kemampuan untuk membuat atau membentuk ikatan kovalen. Dan untuk yang karbon ini bisa membuat 4 ikatan kovalen karena dia kalau bermuatan dia bisa menjadi C4+ ya, atau membentuk tetragonal. Kemudian ada kelompok khusus molekul atau atom yang memang terikat secara kovalen, misalkan SiO2 ya, atau SiC. Itu dia terbentuk secara kovalen. Bentuknya nanti bisa harus jaringan ya, di sini tidak bisa seperti es beku tadi. Kalau es beku tadi kan molekular saja, satu molekul dengan molekul lain. Tapi kalau yang ini sudah berbentuk jaringan 2 dimensi, misalkan grafit ya, atau jaringan 3 dimensi seperti intan. Ya. Ikatan kovalen rata-rata atau mayoritas 90% terbentuk dari non-logam. Saya katakan mayoritas, mungkin 99%, karena memang di riset-riset terkini, ikatan kovalen itu bisa kok kita gabungkan dengan logam. Jadi logam non-logam bisa dia membentuk ikatan kovalen, cuma memang tidak terlalu umum, tapi tetap bisa. Jadi saya katakan di sini mayoritas 99% ikatan kovalen itu dari non-logam. Kenapa? Karena kalau dia berbentuk logam, dia cenderung ke arah ikatan ionik atau ikatan logam. Kemudian elemental, elemennya nanti sama ya, rata-rata padatan yang punya ikatan kovalen itu elemennya sama, seperti karbon aktif, grafit, kemudian apalagi berlian, itu kan elemennya penyusunnya sama, semuanya karbon ya. Berbeda dengan es beku tadi, penyusunnya hidrogen dengan oksigen, penyusunnya mesti lebih dari 1.
gitu. Tapi bisa juga terbentuk dari 2 atom non logam ya, misalkan silika dengan oksigen, pasir itu ya, itu ikatan kovalen atau kaca. Kaca itu silika. Silika yang kristalinitasnya sudah naik ya, tidak amorf lagi tapi sudah ada keteraturan yang kita sebut pasir kuarsa ya, kuarsa. Atau silika karbida, Si dengan C ya, sama-sama di golongan karbon tapi dia bisa berinteraksi yang membentuk suatu padatan silika karbida yang dia terikat secara kovalen. Jadi memang spesifik ikatan kovalen itu di golongan karbon ya, sesama golongan karbon mereka berinteraksinya cepat gitu. Karbon, oksigen, silika itu ketika berinteraksi membentuk ikatan kovalen itu nyambung dan match gitu. Tapi kalau berinteraksi dengan yang lain bisa, hanya saja memang membutuhkan preparasi atau energi yang cukup tinggi atau preparasi yang cukup rumit. Jadi banyak peneliti mengatakan ikatan kovalen itu ikatannya golongan karbon, ya, ikatannya golongan karbon. Meskipun istilah itu tidak sepenuhnya benar, tapi karena memang rata-rata golongan karbon yang bisa membentuk ikatan kovalen, akhirnya terbentuk stigma seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya benar, tapi bisa Anda simpulkan sementara ya. Ini contohnya ya, ini karbon ya. Kalau bentuk lembaran-lembaran seperti ini grafit ya. Kalau belum berbentuk lembaran apapun itu karbon aktif ya, karbon aktif. Jadi masih mencar-mencar banget itu. Tapi kalau sudah agak teratur bentuk lembaran seperti ini grafit ya. Banyak yang menyebut di jurnal-jurnal itu grafensit ya, grafensit jadi lembaran grafen ya. Lembaran grafen ini ketika diberi tekanan yang lebih tinggi lagi nanti dia membentuk 3 dimensi. Ya, bentuk 3 dimensi yang kita sebut secara fisik sebagai intan atau berlian. Ini ikatan kovalen D-nya 2 dimensinya ya hampir sama seperti tadi ya. Penggambarannya hanya kalau ini ya lembaran-lembaran itu. Lembaran-lembaran ini satu lembaran dengan lembaran yang lain disatukan atau interaksi yang ada itu gaya van der Waals. Jadi kalau antar C itu gaya ikatan kovalen yang lebih dominan, tapi kalau antar lembaran itu gaya van der Waals. Ya. Titik lelehnya lebih rendah daripada jaringan 3 dimensi ya secara otomatis ya, karena memang 3 dimensi itu seperti ini, satu lembaran dengan lembaran yang lain itu ikatannya sudah cukup kuat. Tapi kalau yang ikatan kovalen 2 dimensi hanya van der Waals saja yang mengikat. Sedangkan gaya van der Waals itu lebih gampang untuk dipatahkan ya dengan energi yang tidak terlalu tinggi ya, sehingga secara otomatis titik leleh dari ikatan kovalen jaringan padatan kovalen 2 dimensi memang titik lelehnya lebih rendah ya, karena lebih mudah untuk diputuskan ya. Ikatan-ikatannya lebih gampang untuk diputuskan. Contohnya tadi sudah saya jelaskan banyak di bagian grafit. Kemudian contoh ikatan kovalen padat yang lain itu pada silikon ya. Silikon ini jaringan kovalen padat dan dia banyak digunakan untuk semikonduktor ya. Kalau silikon asli dia tidak punya sifat semikonduktor ya, dia tidak punya ya. Silikon asli dia punya jaringan 3 dimensi mirip dengan karbon. Silikon asli atau pasir ya, pasir asli yang tidak punya apapun atau bentuknya SiO2 atau silikon asli yang oksigennya sudah diambil itu isolator. Dia tidak bisa menghantarkan panas, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi silikon ini ya, dia bisa didoping ya. Kita bisa menambahkan sedikit namanya impurity. Kemarin saya menjelaskan tentang impurity defect ya. Kita menambahkan sedikit atom sebagai pengotor pada jaringan silikon padat itu. Ya, misalkan seperti ini. Kita memasukkan nitrogen misalkan ya, kita masukkan ke sini atau kita masukkan fosfor ke sini.
Sehingga penambahan doping ini ya tidak mengubah struktur kovalen silikon, hanya meningkatkan konduktivitasnya secara umum. Sehingga kita mengenal semikonduktor tipe N ya, yang dia membawa muatan negatif ya. Semikonduktor tipe P yang dia membawa muatan positif. Jadi di sini bukan nitrogen atau fosfor, maaf, tapi dia yang bisa menambahkan muatan negatif atau muatan positif yang kita sebut dengan dop atau doping. Jadi dopingnya harus dengan unsur dengan minimal 1 elektron valensi. Ya, 1 elektron valensi. Jadi dicari saja logam-logam atau unsur-unsur yang punya elektron valensi di luarnya. Nah, kemudian kita dopingkan ke dalam silika, sehingga nanti silika ini memiliki muatan positif kalau yang P ya. Kalau yang P kita punya muatan positif, kalau yang N kita punya muatan negatif. Sehingga nanti ada semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P yang dia memiliki sifat konduktif. Artinya bisa menghantarkan listrik, bisa menerima medan magnet, dan seterusnya. Ya, jadi dengan menambah atau menghilangkan elektron dari struktur ya, nanti membuat elektron yang tersedia dapat mengalir dan menghantarkan listrik. Seperti itu. Jadi penambahan tadi elektron valensi tadi, baik yang unsur yang punya muatan negatif atau muatan positif, secara umum akan membuat elektron yang tersedia itu bisa menghantarkan listrik. Jadi hanya menambahkan 1 impurities atau pengotor, nanti secara umum akan mengubah keseluruhan dari sifat silikon ini menjadi silikon konduktif. Ya, tapi bukan silikon konduktor, tapi semikonduktor, karena awalnya berasal dari isolator yang disisipi dengan unsur konduktif sehingga menjadi semikonduktor. Kemudian juga ada gabungan ya antara tipe N dan tipe P ya. Jadi ada suatu silikon yang diberi muatan negatif juga diberi muatan positif. Nanti ada persimpangan ya antara N-dop dan P-dop ya. Ada persimpangan antara semikonduktor tipe N dan tipe P, nanti bisa untuk mengontrol aliran elektron dalam suatu device atau alat-alat elektronik. Ini penting ya, karena kadang dibutuhkan elektron mengalir, misalkan untuk mengisi charge ya, cas HP atau laptop. Tapi juga diperlukan untuk men-stop agar tidak mengalir terus. Kalau mengalir terus kan device yang tadinya butuhnya hanya 100 elektron, karena kelebihan 150 elektron, nanti dia lama-lama jadi rusak atau menggembung. Ya, sehingga diperlukan pengontrolnya ya. Pengontrolnya biasanya adalah semikonduktor tipe P yang dia kalau device kita butuhnya 100 elektron ya sudah 100 elektron, kalau kelebihan dia tarik lagi. Seperti itu. Nah, itu ada di gabungan antara semikonduktor tipe N dan tipe P. Ya, nanti Anda boleh searching alat-alat apa saja, dan hampir semua alat elektronik pasti menggunakan semikonduktor. Karena kalau terlalu konduktif seperti alat listrik itu kan biasanya konduktif sekali ya. Jadi kalau kelebihan elektron nanti dia konsleting gitu ya. Kalau kekurangan elektron nanti dia mati. Tapi kalau untuk bahan-bahan semikonduktor tidak se ekstrim itu. Jadi HP misalkan kita pegang kan kita tidak pernah merasakan kesetrum HP gitu ya. Kesetrum HP pernah. Kalau kesetrum laptop mungkin karena laptopnya dinyalakan, dicas langsung ke listrik bisa Anda kesetrum. Tapi kalau memegang laptopnya langsung atau HP-nya langsung kan tidak menyebabkan kita kesetrum. Artinya tidak ada aliran elektron karena lebih banyak bahan-bahan semikonduktor yang menyusun alat-alat tersebut, dan bahan semikonduktor tidak se ekstrim bahan konduktif atau konduktor yang kalau kita pegang ya langsung kena ya. Kita masak pakai besi panas, langsung kan tangan kita kepanasan. Artinya sangat konduktif terhadap panas gitu. Tapi kalau semikonduktor tidak seperti itu, karena masih ada dominasi bahan isolator di situ, cuma bahan isolatornya disisipi dengan unsur yang konduktif. Kemudian
ikatan yang ada selanjutnya adalah ikatan logam. Jadi ikatan logam seperti yang saya jelaskan di awal tadi, keseluruhannya terdiri dari atom logam. Ya, atom logam otomatis dia punya muatan positif ya. Ikatan ini terjadi karena ada elektron valensi yang terdelokalisasi di seluruh padatan. Jadi nanti ditentukan oleh gaya intramolekular dan antarmolekular yang ada. Dan ikatan logam ini termasuk ikatan kimia yang timbul karena gaya tarik elektrostatis antar elektron konduktif ya dalam bentuk awan. Ya, dalam bentuk awan elektron-elektron terdelokalisasi dan ion logam bermuatan positif. Nah, misalkan ini logam magnesium. Kenapa dia disebut konduktif ya? Karena dia kan punya muatan positif ya 2+ ya, muatan positif ini semua ion logam dari magnesium. Dia juga punya elektron ya, elektron ini tidak terlokalisir seperti pembentukan dipol. Kalau dipol kan elektronnya terlokalisir di satu kutub, ini enggak. Elektron-elektron dari semua atom-atom ini, ya semua atom ini kan punya elektron ya. Ketika satu atom magnesium dengan atom magnesium yang lain, elektron-elektron ini bebas ya. Namanya terdelokalisasi ya. Jadi dia menyebar seperti awan ya, menyebar seperti awan ya. Dia karena menyebar bebas membawa atau memindahkan muatan. Dia sendiri kan punya muatan negatif ya, punya muatan negatif. Akibat dari adanya awan elektron yang menyebar dan terdelokalisasi inilah ketika suatu logam kemudian diinteraksikan dengan suatu sumber energi dan ada satu alat yang bisa menerima aliran elektron, maka elektron yang terdelokalisasi inilah yang akan membawa muatan itu. Ya, membawa muatan itu. Jadi dari sumber energi masuk ke dalam logam. Nah, logamnya nanti bersifat menghantarkan ya, menghantarkan elektron dari sumber energi ini dihantarkan oleh siapa? Dihantarkan oleh elektron bebas yang terdelokalisasi tadi sehingga terjadi perpindahan muatan sehingga lampu ini bisa menyala. Ya, jadi logamnya tidak berubah, cuma elektron-elektron yang di dalam kan sangat banyak ya. Elektron magnesium itu kan satu magnesium saja elektronnya sudah banyak. Apalagi kalau ini ada sekian ratus magnesium atau magnesium ya yang sudah berbentuk kation ya. Elektron-elektronnya otomatis sudah sangat banyak dan dia menghantarkan ya, akhirnya menghantarkan elektron-elektron dari sumber energi menuju ke lampu sehingga lampunya bisa menyala. Jadi sifatnya menghantarkan secara langsung karena adanya awan elektron yang terdelokalisasi. Jadi memang seperti awan, ya seperti awan menyebar gitu. Menyebar kemudian menghantar. Kita lihat sekarang kekuatan ikatan logam ya. Di sini ada contoh logam natrium, magnesium dan aluminium. Natrium, magnesium, aluminium ini semakin ke kanan jari-jarinya semakin besar ya karena kulitnya Al kan semakin tinggi. Kemudian semakin ke bawah itu adalah natrium, kalium, rubidium. Ini titik lelehnya semakin menurun. Kita perhatikan yang sebelah kanan dulu yang jari-jari atomnya semakin naik ya. Ketika jari-jari atom suatu naik itu kan logikanya karena kulitnya semakin banyak ya dan setiap kulit itu memiliki elektron sehingga kenapa ini jari-jari atomnya tinggi karena jumlah kulitnya semakin tinggi ya jumlah elektronnya kan berarti lebih banyak lagi ya kalau jumlah kulit banyak kan secara otomatis nanti jumlah elektronnya juga banyak. Nah jumlah elektron terluar yang disumbangkan ke awan dan ukuran ion logam itu mempengaruhi. Ya, contohnya misalkan Na. Na memiliki ikatan punya satu elektron terluar ya di awan, elektron valensinya kan dia 1 ya.
Elektron valensinya 1, otomatis kalau 1 Na dengan 1 Na, ini ikatan logam ya kita bicaranya, bukan ikatan ion. 1 Na dengan Na atau 1 Na dengan 1000 Na, masing-masing menyumbangkan 1 elektron saja ke awan. Karena yang dilihat itu elektron terluarnya. Kalau elektron yang berada di orbital dalam, dia lebih sulit untuk keluar. Ya, moving-nya dia di orbitalnya saja, tapi elektron yang paling luar sekarang. Elektron yang paling luar untuk Na menyumbang 1. Jadi kalau ada 1000 atom logam Na, berarti kan hanya ada 1000 elektron di awan. Ya, berbeda dengan kalium ya, kalium ya. Ini ikatan logamnya lebih lemah. Kenapa? Karena ionnya lebih besar. Ya, bentuk ionnya lebih besar. Ya, awan elektronnya juga volumenya lebih besar, sehingga tidak efektif untuk menahan ion agar terus bersama. Jadi jumlah elektron yang paling luar itu sama, 1, ya, tapi dia punya rumah lebih besar. Jadi Na misalkan 1 elektron ini ada dalam 1 gelas. Kemudian K ini ya punya 1 elektron tapi wadahnya dalam bentuk box besar misalkan. Sehingga nggak bisa ion positifnya itu menutupi semua awan itu dengan baik. Sehingga ikatan dalam logam kalium itu tidak terlalu kuat. Ini dibuktikan dengan titik didihnya yang rendah. Ya, titik didihnya hanya 336 Kelvin, dengan natrium 371 Kelvin. Sekarang kita bandingkan dengan magnesium. Ya, magnesium ini elektron valensi atau elektron di orbital paling luar itu ada 2 elektron. Jadi kalau ada 1000 logam magnesium, 1000 atom logam magnesium, berarti kan ada berapa? 2000 elektron di awan. Dibandingkan dengan 1000 elektron punyanya Na, otomatis lebih banyak awan elektron punyanya magnesium. Ya, ini dengan volume yang sama. Sehingga kerapatan elektronnya sangat tinggi. Seperti ini, kerapatan elektronnya sangat tinggi, ya otomatis kan 2000 elektron dengan 1000 elektron ya, kerapatannya sangat tinggi karena dia sangat rapat, dia bisa menahan ion, kation-kation ini dengan kuat. Ya, kation-kation ini dengan kuat. Jadi dia kationnya tetap di situ karena sesek gitu ya, karena sesek densitasnya tinggi. Ya, karena sesak tadi kation ditahan oleh awan elektron sehingga tidak terlalu gampang berubah. Otomatis ketika dilelehkan dia untuk energi yang cukup tinggi. Jadi ini perbandingannya hampir 3 kali. Ya, dengan jumlah awan elektron 2 kali lipat, ya, titik didihnya membutuhkan energi 3 kali lipat dari yang natrium. Seperti itu kekuatan ikatan logam. Jadi ditentukan pertama oleh berapa jumlah elektron terluar yang bisa disumbangkan ke awan elektron. Yang kedua, volumenya. Ya, volumenya. Jadi kalau volumenya lebih besar ya otomatis dia tidak efektif menahan ion. Ya. Kenapa volume kalium ini lebih besar? Sudah tahu ya? Ya, nanti dicari tahu kenapa volumenya kalium lebih besar dari natrium. Nah, dilihat lagi struktur atom, teori struktur atomnya. Nah, kemudian sifat ini sangat bermanfaat ya dalam keseharian. Misalkan Anda punya motor, ya, punya motor. Kenapa kok motor saya itu bisa nyala, Bu? Gitu. Karena ada mesinnya. Biasanya kan seperti itu, kan ada mesinnya. Kenapa mobil itu bisa nyala? Karena ada mesinnya. Kita lihat sekarang motor atau mobil kita itu kan mayoritas dari logam. Ada Bu yang dari kayu, gitu. Ada, tapi kan tidak banyak ya, itu hanya untuk senang-senang gitu. Tapi yang paling dominan kendaraan bermotor ya dari logam, mesinnya ya. Kenapa dari logam? Ini berkaitan dengan teori ikatan logam tadi ya. Jadi awan elektron, banyak yang menyebut juga dengan lautan elektron ya, terserahlah awan elektron, lautan elektron. Ya memang disebut lautan karena memang jumlahnya cukup banyak ya.
Meskipun yang berkontribusi itu elektron terluar saja, tapi elektron yang di dalam kan juga membentuk seperti laut ya, seperti laut itu, atau seperti awan ya. Awan elektron ini mampu menghasilkan konduktivitas, baik konduktivitas panas atau konduktivitas listrik ya. Kenapa? Seperti ini. Jadi logam yang ada di start motor ya, untuk menyalakan motor ya, itu kan dari lembaran-lembaran logam ya. Lembaran-lembaran logam ini kalau diberi sumber energi tertentu seperti tadi yang saya jelaskan, elektron-elektronnya kan langsung terdelokalisasi dan dia bisa menghantar seperti air menghantarkan sampah gitu. Air itu ketika kita buang sampah plastik di sungai kan menghantarkan ya. Karena apa? Karena sangat banyak jumlah airnya. Nah, di ikatan logam ini juga seperti itu. Lembaran-lembaran logam atau kabel-kabel yang terbuat dari logam itu dia memiliki awan elektron. Awan elektron inilah yang menghantarkan energi dari sumber energi utama. Sumber energi utama misalkan dari akinya gitu ya. Misalkan sumber energi utama ini punya elektron, elektron inilah yang nanti dihantarkan ya, dihantarkan sehingga bisa menghantarkan listrik dari sumber energi ke pemakai energi ya. Panas juga seperti itu, bisa menghantarkan panas dari sumber panas asli ke yang membutuhkan panas. Begitu juga dengan bagian yang bawah ya, konduktivitas panas ini. Jadi di bagian bawah ini kalau kita pegang kan mesti panas ya. Ya. Karena apa? Karena memang ada proses penghantaran panas yang dihasilkan oleh logam-logam penyusun dari motor ini. Ya. Sehingga sangat disukai. Sudah konduktif, sifatnya konduktif, baik terhadap panas maupun listrik, sekaligus logam itu gampang gitu dibuat. Ya lebih gampang membuat logam daripada membuat intan atau karbon ya. Logam itu gampang, jadi ditekuk-tekuk juga gampang, diubah bentuknya gampang, warnanya diubah-ubah juga gampang. Jadi lebih enak gitu, lebih simpel dan efisien untuk keseharian. Bahkan kalau kita adakan survei misalkan ya rata-rata alat-alat kita ya terbuat dari logam ya atau semikonduktor. Sekarang kita lihat titik didih logam ya. Di sini ada krom, besi, kobalt, natrium dan magnesium ya. Titik didih yang paling tinggi kalau yang di sini adalah krom, hampir 2000 Kelvin. Sedangkan natrium rendah, magnesium agak tinggi. Tadi natrium dan magnesium sudah kita bahas ya. Kenapa? Karena natrium ini hanya punya satu elektron valensi di luar, sehingga hanya menyumbangkan satu elektron untuk awan elektronnya, sedangkan magnesium menyumbangkan 2. Otomatis kalau 2, rapat densitas elektronnya tinggi, kation bertahan dengan cukup stabil, sehingga energi untuk melelehkan juga lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan krom, coba nanti Anda lihat, krom, besi, dan kobalt punya berapa elektron terluar yang bisa disumbangkan dalam awan elektron sehingga kok dia tinggi sekali titik didihnya ya. Nanti coba Anda bandingkan juga dengan ini litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, kemudian berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan radon. Ini memiliki titik didih maupun titik leleh yang semakin menurun. Ya, titik didih semakin menurun, sedangkan yang atas ini juga semakin menurun. Coba Anda cari alasan mengapa pada logam alkali maupun alkali tanah memiliki titik didih yang seperti ini jika mereka semua berbentuk logam. Artinya tidak ada ion lain atau tidak ada atom lain yang berinteraksi dengan mereka. Jadi interaksinya Li dengan Li ya membentuk suatu logam Li yang lembaran misalkan, atau natrium membentuk logam natrium lembaran atau bongkahan, atau magnesium membentuk bongkahan magnesium gitu. Coba Anda analisis dari
logam alkali dan alkali tanah mengapa memiliki tren melting point atau boiling point yang semakin menurun. Kemudian masuk ke kekuatan ionik, tadi ada beberapa yang sudah saya bahas ya. Kenapa kekuatan ionik ini berbeda? Jadi kekuatan ionik itu tergantung jumlah muatan positif dan negatifnya agar setiap atom itu stabil tetap berada di posisinya. Ya, misalkan ini, padatan ionik itu kan bentuk fasa padat. Itu sudah mayoritas. Ya, mayoritas kalau padatan ionik itu pasti padat dalam suhu ruang. Ya, dia stabil dalam bentuk padatan ya, dalam suhu ruang. Hampir mayoritas ya. Mungkin saya katakan 99,9% kalau suatu padatan memiliki ikatan ionik itu pasti bentuknya padat. Ya. Kenapa dia berbentuk padat dan stabil? Karena untuk memisahkan satu ion, kation dengan anion dalam suatu padatan ionik itu membutuhkan energi yang cukup besar. Contohnya ini, natrium klorida NaCl ya. Muatannya Na+ dan Cl-. Untuk melelehkan ya, melelehkan ini artinya memisahkan antara Na dengan Cl biar nggak bersatu gitu. Membutuhkan suhu 800 sekitar 800 Celcius ya. Untuk mendidihkan butuh 1400 Celcius. Ya, cukup tinggi. Jadi nggak gampang untuk memisahkan NaCl. Seperti yang saya katakan tadi, Na kan sudah menyumbang satu elektron kepada Cl. Anda ingin mengembalikan satu elektron Cl ini ke tempatnya Na, sehingga Na+ tetap menjadi Na netral dan Cl- menjadi Cl netral. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi sangat dibutuhkan energi yang cukup tinggi untuk sekedar misahkan tadi, sekedar mengembalikan elektron tadi. Ini seperti ajaran balas budi ya. Balas budi itu Anda memberikan sesuatu kebaikan pada orang lain. Tidak mudah mengembalikan kebaikan yang sudah kita terima pada orang lain, ya, karena butuh energi yang cukup tinggi. Beda dengan pemakaian elektron bersama. Anda punya nasi, teman Anda punya mie, dimakan bersama-sama, kan nggak ada balas budi, sama-sama makan dalam satu piring. Tapi kalau misalkan Anda kelaparan, diberi makan oleh orang lain, ya, di suatu hari Anda mau mengembalikan makanan itu, mungkin makanannya sama, tapi budi baiknya berbeda. Ya, budi baiknya atau kebaikan yang Anda rasakan berbeda, karena Anda kan sifatnya nyaur utang. Nyaur utang itu beda dengan membalas budi. Membalas budi itu lebih sulit. Nah, ini yang dikatakan seperti padatan ionik tadi. Ketika kita memberikan transfer elektron tadi, untuk mengembalikan dalam posisi netral lagi tidak bisa. Seperti Anda tadi, merasa balas budi itu kan tidak bisa hilang dalam ingatan Anda ya. Iya toh, Anda pernah diberi makan saat Anda kelaparan gitu. Terus Anda suatu saat mengembalikan makanan itu dalam bentuk satu piring. Tapi kan Anda tetap memiliki rasa hutang budi karena Anda ditolong saat kekurangan. Ya, ini seperti padatan ionik. Ya, tidak mudah membalas budi, itu tidak mudah, butuh energi yang cukup tinggi untuk menjadikan posisi hati kita tuh netral. Nggak bisa orang berhutang budi itu ya tetap akan merasa berhutang budi. Ya, ya seperti ini juga ionik ya tetap akan menjadi ionik karena dia sudah diberikan transfer elektron dari elektron yang atom yang lain, tetap nanti akan menjadi padatan ionik kecuali energinya kita lipat-lipat ya. Kemudian ikatan ionik ini cukup kuat menjaga posisi ion-ionnya agar tetap berada di posisinya, terutama untuk ion-ion yang muatannya tinggi. Ya, untuk ion-ion yang muatannya cukup tinggi, itu energinya juga cukup tinggi. Ya, karena muatannya besar ya, muatannya besar, otomatis yang diberikan kan besar. Transfer elektron yang diberikan kan banyak. Ya, semakin banyak transfer elektron yang diberikan, semakin sulit lagi untuk memisahkan. Semakin Anda banyak diberi orang, semakin Anda merasa sangat sulit untuk membalas budi. Ya, itu ikatan ionik. Jadi ikatan ionik energinya cukup tinggi ya. Ini coba Anda perhatikan, ini berlipat berapa kali? 800 ke 2800, hampir 4
3 kali ya, 3,5 kali. Titik didihnya juga seperti itu, 3 kali lipat gitu. Jadi ada hal baik yang bisa kita ambil dari padatan ionik ini atau padatan yang memiliki ikatan ionik ini seperti keseharian kita. Jadi kalau kita itu terbiasa memberi, ya sangat sangat sulit untuk membuat hubungan kita itu pecah, ya. Misalkan Anda memberi ke seseorang itu, hubungan Anda dengan dia pasti baik gitu. Baiknya mungkin tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat juga tetap baik gitu. Karena itu tadi, secara umum sulit sekali untuk mengembalikan budi baik yang sudah kita terima. Seperti ini juga sulit sekali untuk mengembalikan elektron yang sudah ditransferkan oleh kation misalkan. Itu. Ini kita bisa melihat dari contoh-contoh, beberapa contoh yaitu padatan NaCl, NaBr, CaF2, MgO2. Kita perhatikan di sini semakin banyak elektron yang disumbangkan ya kepada atom lain, maka semakin tinggi energi kisinya. Energi kisi itu energi untuk memecah kisi itu. Jadi satu kisi kan kemarin kita pelajari ya, satu kubus itu terdiri dari 6 atom ya yang berkontribusi ke dalam itu 1/8 atom. Untuk membuat 1/8 atom ini pisah, benar-benar pisah. Ya, tidak ada jarak lagi dengan atom yang lain. Namanya energi kisi. Ya, energi kisi Anda perhatikan di sini sangat tinggi. Ya, jadi magnesium itu cukup tinggi sekali dia untuk terpisah. Kemudian kalau kita bandingkan bagaimana Bu kalau ikatan ionik dibandingkan dengan ikatan molekul. Di sini saya memberikan data langsung ya, senyawa molekuler dan senyawa ionik ya. Senyawa molekuler misalkan metana, alkohol, air itu, atau yang senyawa ionik misalkan ZnCl2, zinc klorid, magnesium klorida, kemudian sodium klorida. Kita lihat metana, dia melting point-nya hanya minus ya, jadi tidak perlu apa-apa, dia sudah leleh sendiri ya. Jadi kalau ada metana padat di dalam freezer saja dia sudah meleleh sendiri gitu. Air juga seperti itu ya. Padatan es beku kita letakkan di ruang terbuka suhu 0 dia sudah mulai leleh ya, apalagi kalau kita panaskan suhu 100 ya, dia sudah mendidih. Tapi zinc klorida berbeda. Zinc klorida dia butuh pemanasan 290 derajat sampai dia mulai meleleh. Jadi ZnCl kalau Anda pernah menemukan padatan ZnCl ya, dia baru meleleh itu 290 Celcius ya, dan baru mendidih di 732. Begitu juga dengan magnesium klorida dan natrium klorida. Nah, seperti tadi natrium klorida untuk mulai meleleh ya itu sekitar 800. Kalau yang ada di dapur Bu, natrium klorida atau itu, kalau itu melelehnya dimasak aja sudah leleh. Itu natrium klorida yang tidak berbentuk padatan solid ya, padatan solidnya sudah bertambah dengan yang lain. Kita ini yang kita bicarakan yang bentuk kristalin ya, yang pure Na dengan Cl ya, yang pure Na dengan Cl. Ya, jadi ikatannya sudah benar-benar ikatan ionik yang sangat kuat, bukan lagi ikatan yang sudah ditambah dengan pengotor atau impurities. Ya. Jadi karena ikatan ionik ini melibatkan logam dan non-logam dengan perbedaan keelektronegatifannya yang tinggi, sehingga transfer elektron ini yang membuat ikatan ini sangat kuat. Sehingga kalau dibandingkan dengan ikatan molekuler itu non-logam ya, keelektronegatifannya kecil. Jadi nggak ada itu bagian-bagian transfer elektron nggak ada karena sama-sama saling kekurangan. Jadi yang ada mereka memakai elektron itu bersama-sama. Ya, sehingga sangat gampang untuk dipecahkan. Ya. Misalkan Anda makan roti bersama dengan teman Anda. Kalau Anda sudah nggak punya roti, ya sudah nggak jadi temenan gitu ya. Maksudnya gampang dipisahkan itu. Kemudian kalau membandingkan 4 ikatan, ini saya mengambil satu jurnal ya dalam textbook. Dalam textbook itu dikatakan secara umum ya padatan yang paling tinggi titik didihnya itu padatan ionik. Itu paling tinggi
Ya. Kemudian menyusun logam, jaringan kovalen, senyawa kovalen, senyawa kovalen yang punya ikatan hidrogen, yang punya ikatan dipol-dipol dan van der Waals. Cuma dia juga meneliti beberapa material dan dia menyimpulkan dengan energi ikatan seperti ini dan titik lelehnya. Jadi dia mengatakan antara ionik, kovalen, dan metalik itu bisa berada di satu posisi. Tapi tetap ionik itu yang paling tinggi ya karena energi ikatannya bisa menyentuh 1000 ya dan titik lelehnya bisa menyentuh sekitar 4900. Itu yang ionik. Sedangkan kovalen yang di sini ya kan seperti beririsan dengan logam karena memang ada beberapa logam yang kekuatan ikatannya itu hampir sama dengan kovalen ya hampir sama dengan kovalen ya. Sehingga kalau dibuat urutan secara baik ya padatan ionik ya yang pertama karena energi ikatannya dia besar sekali ya di sini otomatis dia melting point-nya juga seperti itu tapi setelah itu logam. Ya, logam ini bisa jadi urutan titik didihnya lebih tinggi, tapi energi ikatannya tidak sedahsyat si ionik. Ya, bond energinya itu loh. Bond energinya tidak sedahsyat yang ionik. Ya, kovalen juga seperti itu. Ya, kovalen di bawahnya logam karena energi ikatannya dia lebih rendah ya. Dia sekitar berapa ini? Di bawah 1000. Ya, meskipun nanti titik didihnya ya tinggi 4900 ya. Jadi urutan titik didih ini didasarkan dari energi ikatannya dulu. Energi ikatannya yang paling tinggi otomatis ionik, baru logam, baru kovalen, kemudian menghasilkan titik didih yang bervariasi. Logam karena variannya sangat banyak, ya kalau kovalen tadi lebih banyak di golongan karbon ya, kalau logam ini urutannya sangat banyak, mulai dari transisi ya, kemudian logam-logam alkali tanah, sehingga dia rentangnya sangat tinggi dan dibatasi pada sekitar energi ikatan 100. Jadi disebut ikatan logam itu energi ikatannya sekitar 100 kJ per mol sampai 1000 kJ per mol. Ini sudah menjadi kesepakatan banyak peneliti ya. Jadi untuk menentukan ini tuh masuknya gaya van der Waals, gaya London, dipol-dipol atau sudah masuk ke ikatan logam, kovalen atau ionik. Jadi lebih banyak para peneliti sekarang menggunakan tentang energi ikatan. Jadi kalau sudah menyentuh 100 sampai 1000, otomatis bukan van der Waals, bukan London, bukan dipol-dipol lagi, tapi sudah ikatan logam, kovalen, dan ionik. Nah, kemudian khusus untuk logam itu rentangnya agak panjang yaitu 1100 hingga 1000 kJ per mol energi ikatannya. Kemudian dispesifikan lagi yang menyentuh antara 900 sampai 1000 itu pasti ionik. Jadi yang energi ikatannya sangat tinggi menyentuh 1000 kJ per mol itu bisa dipastikan itu adalah padatan ionik. Sedangkan yang di bawahnya lagi bisa kovalen dan logam. Kovalen nanti bisa kita cek lagi karena rata-rata kovalen itu golongan-golongan karbon. Ya, golongan-golongan karbon yang membentuk suatu jaringan. Syaratnya harus membentuk suatu jaringan. Seperti itu. Dan jika senyawa kovalen memiliki gaya yang sama, massa atau ukurannya lebih besar, otomatis nanti punya titik didih yang lebih tinggi. Ini kasuistik ya. Jadi gayanya sama, gaya kovalen ya. Interaksi antar lapisnya van der Waals misalkan, tapi massanya lebih besar, otomatis nanti dia titik didihnya juga lebih tinggi. Nah, secara umum bisa Bu Ulfa rangkum ya, ikatan kimia pada kristalin itu seperti ini. Jadi yang pertama ikatan ionik tadi, ada transfer elektron dari atom netral pada atom netral yang lain yang berbeda sehingga menghasilkan kation dan anion. Kation dan anion ini akan terikat cukup kuat ya karena tidak mudah untuk mengembalikan elektron yang diberikan kepada atom netral sebelumnya. Kemudian yang kedua kovalen ya seperti karbon di mana ada pemakaian elektron bersama. Kalau ini transfer elektron ya LF3 misalkan kalau ini karbon sudah terjadi pemakaian elektron bersama dan syaratnya kalau dalam kimia padatan
senyawa kovalennya harus bentuk jaringan. Ya, kalau cuma 1, 2 tidak berbentuk jaringan, dia tidak bisa dimasukkan dalam kategori padatan. Karena padatan itu minimal membentuk 1 unit sel. Ya, 1 unit sel terkecil cuma 1 atom. Jadi minimal ya 10 atau 20 atom baru disebut sebagai suatu padatan. Yang ketiga, ikatan logam. Ya, ikatan logam ini terbentuk dari ion-ion logam, di mana katian-katian logam ini menyumbangkan elektron valensi terluar untuk menjadi awan elektron. Ya, awan elektron inilah yang istilahnya terdelokalisasi ya, dia pokoknya gerak bebas dan dia bersifatnya menghantarkan panas atau listrik, ya bersifat konduktif, dia bisa menghantarkan atau mengalirkan, ya mengalirkan panas atau listrik atau elektron yang berasal dari sumber energi. Yang terakhir ini gaya molekuler, ya gaya molekuler itu lebih banyak nanti ke dipol-dipol atau ikatan hidrogen atau van der Waals, ya di mana kalau dipol-dipol itu asli, ya berarti dia berasal dari proses pengkutupan elektron-elektron dari satu atom. Tapi kalau van der Waals atau yang London berarti sudah ada induksi. Jadi awalnya dia tidak punya dipol sama sekali, tapi karena tetangganya punya elektron yang bisa menghasilkan suatu dipol, dia menginduksi, menulari sampingnya sehingga dia juga punya dipol. Sehingga akhirnya terjadi interaksi dipol lemah, ya, interaksi dipol lemah. Ini pada tabel periodik yang bisa kita lihat, mungkin mana yang nanti arahnya lebih condong membentuk ikatan ionik, ya, mana yang arahnya lebih banyak membentuk ikatan logam, mana yang lebih banyak membentuk ikatan kovalen, mana juga yang lebih banyak membentuk ikatan molekular. Ya, tadi yang kovalen saya sebutkan di sini ya, daerahnya karbon, silikon ini lebih banyak membentuk senyawa kovalen. Kemudian yang ke elektronegatifannya perbedaannya cukup tinggi, misalkan Na ya dengan Cl ini sangat tinggi ke elektronegatifannya sehingga Na sangat senang kalau dia mentransfer elektron ke Cl menjadi ikatan ionik ya. Kemudian yang kedua yang kovalen sudah, ionik sudah, logam, daerah logam transisi di sini ya. Logam-logam transisi di sini otomatis dia kalau berbentuk katian-katian elektronnya terdelokalisasi sehingga bisa mengantarkan listrik dan panas. Ya. Yang lainnya molekular ya tidak ada di antara ini semua, tapi karena senyawa-senyawa itu berinteraksi antar molekul dengan gaya-gaya intermolekular, yaitu gaya dipol-dipol, ion dipol, kemudian dipol terinduksi, van der Waals, dan London. Untuk beri latihan Anda, coba Anda men-searching ya, membuat analisa atau penelitian kecil tentang perbandingan ikatan ionik, logam, molekul, dan kovalen dari segi yang pertama bentuk partikelnya. Ya, bentuk partikel satuan. Ya, jadi bentuk partikel satuan atomnya seperti apa. Misalkan Anda ambil contoh yang tadi sering saya bahas NaCl, jadi nggak boleh dipakai lagi ya. NaCl itu apa? Oh, dia ikatannya ionik. Kenapa? Karena ada satu elektron dari Na yang disumbangkan ke Cl. Anda gambarkan partikel Na dan Cl-nya dari mulai yang netral menjadi bermuatan, ya, kemudian gaya intermolekuler yang terlibat, berarti kalau transfer elektron Anda tuliskan ada transfer elektron dari ini ke sini, gitu sehingga nanti ada yang namanya ikatan ionik. Kemudian Anda sertai dengan data kekuatan antar molekul seperti tadi bond energi. Oh, bond energinya NaCl itu ternyata 990 kJ per mol. Ya. Kemudian titik didih lelehnya sekitar sekian. Ya. Kemudian dia bisa memiliki sifat konduktif, ya, mudah dibentuk dan lain sebagainya. Contohnya NaCl. Ya, jadi masing-masing ikatan ini ionik, logam, molekul, dan kovalen beri masing-masing 2 contoh. Dan 2 contoh ini jangan mengulang contoh yang sudah diberikan Bu Ulfa. Tadi kan sudah banyak dibahas ya, NaCl mesti dibahas. Ya, kemudian MgCl sudah dibahas. Nah, kemudian kalau ikatan logam tadi yang banyak dibahas
Fe, ya, kemudian yang lain, kemudian kovalen yang lebih banyak dibahas tadi alotrop karbon, grafit, satu lagi intan, ya, jangan dibahas lagi. Tapi Anda cari masing-masing 2 contoh ikatan ionik, 2 contoh logam, 2 contoh ikatan molekul, 2 contoh ikatan kovalen. Kemudian Anda analisis dari bentuk partikelnya, otomatis digambar. Ya, kayak intermolekuler otomatis juga digambar dan juga diberi narasi, kemudian data kekuatan ikatan bond energinya, kemudian titik lilih, titik dedeh atau konduktivitas kalau ada datanya. Yang jelas titik lilih, titik didih harus wajib, konduktivitas, kemudian dibentuk, rapuh lunaknya itu Anda narasikan saja. Ini akhir dari presentasi Bu Ulfa. Sebelum Bu Ulfa akhiri, Bu Ulfa buat rangkuman sekilas ya tentang yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari ikatan kimia dalam padatan, ya, dipilih padatan karena lebih gampang untuk kita menganalisis karena satu atom dengan atom yang lain lebih cenderung stabil, ya, karena volumenya tidak terpengaruh oleh wadahnya dan lain sebagainya. Kemudian secara umum ada 4 ikatan yang terjadi, yaitu ikatan ionik terbentuk dari 2 ion, yaitu kation dan anion akibat transfer elektron. Kemudian ikatan kovalen terbentuk biasanya dari non-ionik, ya, logam-logam atau non-logam, bukan logam tapi non-logam, yang dia membentuk jaringan kovalen padat yang ikatan antar satu atom dengan atom lain itu karena pemakaian elektron bersama. Kemudian yang ketiga logam. Logam-logam itu membentuk ikatan logam karena ada elektron terluar yang disumbangkan oleh masing-masing kation membentuk suatu awan elektron. Dan awan elektron yang terdelokalisasi ini menyebar dan bisa bersifat seperti menghantarkan, seperti mengalirkan elektron atau panas dari sumber energi, ya, dari sumber energi awal. Dan yang terakhir ikatan molekuler yang terbentuk antar molekul yang biasanya didominasi oleh gaya ion dipol, dipol terinduksi, gaya London dan gaya van der Waals. Ya, manfaat untuk mempelajari ini sangat banyak sehingga ketika kita tahu suatu material ini ikatannya apa, oh ikatannya ionik, berarti kita bisa menggambarkan kekuatannya, energi ikatannya, kemudian titik lilih atau titik didihnya untuk memisahkan satu atom dengan atom yang lain. Sehingga kita bisa tahu, oh, kalau material dengan ikatan logam itu berarti stabil banget dibandingkan ikatan molekul dan bisa memudahkan kita untuk memilih material yang baik untuk suatu aplikasi tertentu. Itu mungkin yang bisa Bu Ulfa sampaikan hari ini ya. Nanti kita menuju ke pembahasan latihan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jika ada yang menurut Anda kurang dipahami bisa mulai kita diskusikan di Google Classroom. Kita diskusikan di sana. Jika urgent nanti ada yang perlu Bu Ulfa sampaikan, akan Bu Ulfa sampaikan di Google Meet. Ya, kita break sebentar sebelum menuju ke proses diskusi. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Bu Ulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.